Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Kondisi boleh tidak baik, tapi satu hal yang selalu tidak pernah berubah bahwa penyertaan Tuhan selalu sempurna. Amin. Amin. Mari sama-sama kita mau mulai ibadah kita bisa persiapkan diri kita. Boleh dicek sekali lagi handphonenya apakah sudah tersilent atau mau dimatikan. Sama-sama kita mau menikmati ibadah pagi hari ini, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat penyertaan-Mu yang sempurna. Buat kasih setia-Mu yang selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Kami mau memulai hari kami dengan mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, amin, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ya Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ya Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ya terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, ya Tuhan. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Amin. Bapa yang mengerti, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, amin, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, oh, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu, makasih Tuhan di dalam hidupku. Ku bersyukur buat penyertaan
Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari sama-sama sambil bangkit berdiri kita katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ya Tuhan, dengan segenap kepercayaan kami katakan, tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah, tak ada lembah gelap yang tak kulewati. Ya Tuhan, kami percaya, amin. Oh, hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Yang kaulah yang hebat, kaulah Yesus, kaulah Tuhan, hanya kau ku percaya. Oh, kaulah Yesus, kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari sambil mengangkat tangan katakan, syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Kasih setia Amin. Di dalam hidupku ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku boleh yuk sambil sama-sama kita mengangkat tangan katakan, bersyukur ya Tuhan. Makasih Tuhan. Kami mau belajar bersyukur terus Tuhan, amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam
jemaat saja katakan tak ada lembaga, tak ada. Amin. Ya Tuhan, amin. Ya, kami berjalan dengan Tuhan yang hebat. Oh, hatiku takkan gentar suatu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ya Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita mau bersyukur. Sama-sama kita mau katakan terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat pengampunan-Mu yang selalu ada, buat kasih-Mu yang melimpah. Oh Tuhan, terima kasih Engkau selalu ada. Terima kasih Engkau selalu ada. Terima kasih Engkau selalu memeluk kami, memberikan apa yang kami perlu. Tuhan, oh Yesus, kami mau belajar bersyukur dalam sehat maupun sakit,
dalam baik maupun tidak, tapi kami mau bersyukur karena kami punya Tuhan yang besar. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, sungguh sempurna kasih-Mu, sungguh sempurna perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hidup kami. Terima kasih Kau tidak pernah berhenti untuk mengejar kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Oh Yesus. Oh Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memenangkan kami Tuhan, lewat karya penebusan-Mu yang sungguh amat sempurna. Kami terbebas dari rasa bersalah, kami terbebas dari dosa. Dan kami siap Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lewat hidup kami, lewat pujian kami, bukan hanya kami yang diberkati, tapi pulang dari tempat ini Tuhan, akan banyak ada keluarga kami yang dimenangkan, kerabat kami yang dimenangkan, dan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Siap memuji Tuhan? Boleh dong kasih senyum, biar matanya yang penting kelihatan, boleh ke kanan kirinya. Kok kayaknya agak-agak kaku gitu ya. Boleh angkat dua tangannya? Kita mau sorakan haleluya 3 kali. Jangan begini Daniel, gini oke? Gini deh ya, yang semangat 3 kali. Iya, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, amin. Saya sangat diberkati sama renungan belakangan ini. Kita sudah diperlengkapi Tuhan, amin. Kita diperlengkapinya benar-benar dengan sempurna. Ditambah lagi renungan di malam hari. Kalau kita dipercaya sebagai umat Tuhan yang bisa membawa terang dan garam. Amin. Kita percaya kita sudah menang. Amin. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan. Musik. Mari kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Lagi dari awal katakan, mari kita semua pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, amin, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Amin. Yuk dengan bangga katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi
sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Ya Tuhan, Dialah. Sekali lagi katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan. Amin. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Sampai setiap lutut bertelut, lagi katakan, dia ambil nunduk. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Lagi-lagi, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Sekali lagi ya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblislah dikalahkan. Amin. Kami bangga Tuhan. Di pihak kita siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lagi jemaat yang lebih keras katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Boleh yuk angkat tangannya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lagi katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan yang hebat. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari sekali lagi kita mau lebih dalam menikmati Tuhan sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kita mau bersyukur bahwa Tuhan menjadikan kita umat-Nya. Bahwa Tuhan percayakan kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya.
Terima kasih Tuhan. Kekuatan kami adalah tinggal di dalam Engkau Tuhan. Tinggal di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Amin. Kasih Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Lagi sama-sama dari awal katakan, kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku. Amin. Ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu. Amin. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
kepadamu Tuhan, dan harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu. Boleh yuk sekali lagi sambil bangkit berdiri kita katakan, mengiringmu seumur. Ya, ini kerinduan kami Tuhan. Rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan kepadamu. Amin. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Amin. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Amin. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur. Amin. Masuk dalam Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya, oh Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu yang sebentar akan kami dengar Tuhan, kami mampu menyerahkan seluruh kehendak kami, rancangan hidup kami kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami masih diizinkan mendengarkan firman-Mu. Dan terima kasih Tuhan kalau Engkau masih belum pernah berhenti atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk.
Semuanya, bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Kita percaya sampai hari ini kita punya Tuhan yang luar biasa setianya terhadap kehidupan kita, yang menuntun kita, memelihara kita, menemani kita di setiap musim hidup kita. Amin. Pagi hari ini saya dapat kesempatan buat membawakan firman Tuhan. Sebelum menyampaikan firman, seperti biasa, dalam menyampaikan firman, saya diajar sama Papa untuk membagikan satu hal firman Tuhan yang sudah kita lewati atau yang sedang kita alami. Karena kalau menyampaikan firman hanya sebatas kita belajar atau mencari tahu ilmu tentang Alkitab atau kebenaran firman Tuhan itu akan menjadi sebuah pengetahuan aja, tapi nggak akan ada kekuatannya. Tapi hari ini saya mau membagikan hidup saya yang sudah saya alami beberapa minggu belakangan ini bersama dengan Tuhan. Boleh ditampilin Bang Mike slide-nya? Judulnya apa? Boleh dibaca bareng-bareng? Wajahmu mengalihkan Goliatku. Bapak Ibu pasti ingat Goliat. Ingat? Masih ingat cerita sekolah minggu? Iya, kita sampai hari ini mungkin udah menjadi satu hal yang mudah diingat tentang Goliat itu siapa. Goliat itu adalah satu pahlawan dari Filistin yang tingginya itu 6 hasta sejengkal, kalau diukur pakai ukuran sekarang mungkin hampir 3 meter lebih tingginya. Terus dia menggunakan perlengkapan perangnya itu lengkap. Bahkan di depan dia dikasih pasukan lagi untuk melindungi dia. Jadi Goliat ini adalah satu hal yang besar, atau bisa dibilang itu adalah masalah yang sangat besar yang biasanya datang ke kehidupan kita. Boleh next Bang Mike? Pertanyaan pertama, ada yang lelah hari ini? Haleluya, kelihatan dari haleluyanya kedengeran. Haleluya. Haleluya sambil elus dada ya, haleluya. Next Bang Mike. Ada yang kehabisan tenaga? Setiap hari pasti ya dari kita yang bekerja maupun kadang-kadang yang kita banyak aktivitas di rumah pasti kita kehabisan tenaga. Betul? Boleh lanjut Bang Mike? Ada yang kehabisan akal? Kehabisan akal dalam melewati berbagai problema kehidupan? Pasti suatu saat kita diperhadapkan sama hal-hal yang rasanya akal kita nggak bisa buat kita melewati masalah yang kita hadapin. Boleh lanjut Bang Mike? Nah pertanyaannya, kenapa kita bisa kelelahan? Ada yang boleh jawab, bantu? Om Kay, kira-kira apa sih yang bisa bikin kita tuh kelelahan? Yes, Bu Mali terima kasih. Ya, putus asa. Ada lagi yang mau bantu jawab? Apa sih yang bikin kita lelah? Banyak pikiran. Ya, berarti hebat kita masih punya pikiran ya. Haleluya. Wow. Sebelum masuk firman Tuhan lebih dalam lagi, saya mau sharing. Beberapa minggu belakangan kemarin, saya sempat
merasa lelah, kehabisan tenaga, merasa habis akal. Intinya saya hampir menyerah. Hampir menyerah khususnya dalam pelayanan penggembalaan di tempat ini. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang saya sadari itu hilang dalam hidup saya. Memang begini, nggak gampang untuk menjadi seorang pemimpin. Karena bagi saya memimpin di rumah aja itu udah sulit banget. Betul ya bapak-bapak, gimana pengalamannya? Mimpin istri dan anak-anak di rumah itu kita kadang-kadang udah sulit. Jujur sebagai laki-laki juga kadang-kadang yang jadi pikiran kita itu pasti pengennya keluarga kita rasanya semuanya aman-aman aja. Untuk anak sekolah udah ada tabungannya. Untuk makan hari-hari harus bisa dipenuhi gitu. Sebagai laki-laki ya itu tanggung jawab kita. Tapi kadang-kadang yang membuat kita lelah, yang membuat kita kehabisan akal, jadinya kita pakai cara kita sendiri, jadinya kita pakai kekuatan kita sendiri. Ya karena kita nggak deket sama sumber kita. Nah waktu saya merasa lelah, waktu saya merasa menyerah, saya sempat WhatsApp Kesia. Ya, saya belajar untuk bercerita apa adanya di depan semua jemaat yang ada karena saya mau begini. Setiap pemimpin atau setiap kita yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di dalam gereja ini, kita semua masih manusia. Dan kita semua masih bisa jatuh, masih bisa lelah, masih bisa putus asa. Tapi yang saya mau ajarkan tuh begini, bukan karena melihat bahwa hamba Tuhan itu bisa menjadi lemah. Memang bisa menjadi lemah, tapi saya mau membagikan bahwa di dalam kelemahan yang saya alami, kuasa Tuhan ternyata terjadi sungguh dahsyat. Kenapa saya berani sharing? Karena saya mau membiasakan juga begini. Mungkin ada di gereja-gereja lain yang punya kebiasaan atau punya nilai bahwa pemimpin harus selalu terlihat kuat. Ya, itu nggak apa-apa, itu bagus dan ya itu yang dibangun oleh mungkin gereja-gereja di tempat lain. Tapi saya mau berbagi karena saya melihat jemaat di tempat ini bukan orang lain buat saya. Tapi sebagai keluarga. Keluarga yang bisa saling nguatin, keluarga bisa saling support, bisa saling doain. Itu pentingnya kita sebagai keluarga. Waktu saya mau menyerah, saya bilang, saya tulis di WhatsApp, Kesia, kayaknya penggembalaan aku serahin aja ke kamu sama ke Om Beni. Itu yang saya tulis. Saya hampir mau nyerah. Putus asa saya. Temen ngobrol gak ada. Terus pas banget hari-hari kemarin itu kok rasanya gak ada orang yang, ya kalau bahasanya Om Billy begini, kalau Theo udah ngupload foto mama atau lagi di kuburan, ya biasanya lagi kenapa-napa. Iya, itu salah satu tanda saya lagi bersusah hati. Karena biasanya dulu waktu saya kenapa-napa, orang pertama yang paling tahu saya kenapa-napa itu adalah mama. Nah hari-hari ini saya dilatih untuk, gak ada yang merhatiin kamu. Jadi saya harus belajar kuat, belajar tegar, belajar bangun kekuatan sendiri dan memang gak gampang. Jadi waktu saya nyerah dan saya mau serahin ini semua, tapi itu baiknya Tuhan. Baiknya Tuhan, Dia kasih satu hal yang kita butuhkan hari-hari ini. Yaitu yang sering disampaikan oleh
beberapa pemimpin di tempat ini, yang paling utama itu adalah damai sejahtera. Amin. Kalau kita punya damai sejahtera yang dari Tuhan, ngelewatin badai sekeras apapun, seberat apapun, rasanya kita masih punya kekuatan. Tapi kalau damai sejahteranya Tuhan itu hilang, habis rasanya mau nyerah. Nah hari ini selain pengalaman saya yang udah saya lewati, dan nanti saya akan bagikan bagaimana caranya saya ternyata bisa bangkit dan dikasih kekuatan sama Tuhan sampai hari ini. Saya mau bagikan kepada kita semua hari ini. Kita lihat di 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 11. Agak panjang ayatnya tapi kita baca. Saya akan bacain buat kita semua. 1 Samuel 17 ayat yang ke-1 sampai yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ayat 5, ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ayat 8. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ayat 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah mereka dan sangat ketakutan. Saul, seorang raja yang biasa berperang dan pada hari itu diperhadapkan dengan bangsa Filistin. Lalu ada seorang Goliat yang kita tadi baca. Indikasinya Goliat ini sangat besar dan sangat menyeramkan dan terlatih buat perang. Dan kita tahu Saul yang biasa juga berperang pasti biasanya punya strategi untuk berperang. Tapi kali itu Saul benar-benar ketakutan dan jadi khawatir. Ini sama halnya seperti di dalam kehidupan kita yang kadang-kadang kita sudah membuat satu plan panjang dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan. Tapi di tengah proses perjalanan planning itu yang kita buat, kadang kita diperhadapkan sama masalah-masalah yang mungkin di luar kendali kita, mungkin di luar apa yang sudah kita pikirkan. Dan Goliat itu ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Kesalahannya Raja Saul adalah ketika dia tahu ada Goliat yang besar itu, fokusnya mulai berubah. Karena apa? Pertama karena cemas dan khawatir. Jadi Bapak Ibu yang harus saya kasih tahu juga begini. Kebiasaan orang Israel itu adalah kalau kita baca di kejadian ulangan bilangan imamat juga di situ jelas kebiasaan orang Yahudi atau orang Israel itu harusnya setiap pagi mereka membangun yang namanya mezbah bakaran, korban. Tetapi pada waktu itu
Waktu Saul mulai ketakutan, mulai cemas dan khawatir, yang dia bangun semuanya salah. Dia nggak pernah lagi membangun yang namanya korban, mesbah bakaran di pagi hari. Tapi yang dia lakukan apa? Sayembara. Dia mencari orang yang siap berperang melawan Goliat. Fokusnya jadi cari orang. Fokusnya jadi menggunakan akalnya sendiri, menggunakan kekuatannya sendiri. Sampai dia lupa, sampai dia kehilangan hal yang paling esensi dalam kehidupannya. Hal itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita biasanya. Ketika kita kehilangan fokus kita, ketika kita kehilangan Tuhan dalam kehidupan kita jadi membangun kehidupan kita dengan akal kita. Dengan cara-cara kita. Mungkin dengan pengalaman kita, keahlian kita. Yang padahal belum tentu bisa menolong kita. Kita lihat di 1 Samuel 17 ayat yang ke-16, saya akan bacakan nih. 1 Samuel 17 ayat 16, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Bayangin ini belum berperang tapi Goliat itu selalu datengin. Orang Filistin itu selalu nakut-nakutin. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Setiap hari itu masalah itu pasti datang. Pergumulan, ujian itu pasti datang. Nah, yang paling penting bagaimana nih hati kita. Saul dikatakan dia cemas, khawatir. Makanya itu yang membuat dia kehilangan satu hal yang esensi dalam kehidupannya. 1 Tawarik 16 ayat 40. 1 Tawarik 16 ayat 40. Supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah korban bakaran. Dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada orang Israel. Ini adalah kebudayaan yang harusnya dibangun setiap pagi dan petang oleh orang Israel. Begitu juga dengan kita. Di perjanjian baru kita diajarkan oleh Rasul Paulus, tetaplah berdoa. Berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab lawan kita itu adalah iblis yang siap menerkam kita ketika kita lengah. Satu lagi, 1 Tawarik 23 ayat yang ke-30. 1 Tawarik 23 ayat yang ke-30. Selanjutnya mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi. Demikian juga pada waktu petang. Balik lagi, yang dibangun Saul semuanya hilang. Karena apa? Saul cemas dan khawatir. Sampai dia lupa sama bahwa dia punya Tuhan yang sudah banyak kali memimpin peperangannya, memimpin kehidupannya, memimpin bangsa Israel mengalami banyak hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kadang-kadang kita sering kehilangan mezbah doa kita karena hal-hal yang tidak esensi dalam kehidupan kita. Mungkin karena kita terlambat bangun untuk pergi bekerja, mungkin karena kita kelelahan, atau bahkan ada yang malas datang kepada Tuhan. Dan ini yang saya alami kemarin. Karena sulitnya menjalani kehidupan yang saya alami hari-hari kemarin, saya ngerasa saya jadinya pakai akal saya pakai kekuatan saya. Sampai saya kehilangan jam doa saya, renungan nggak disiplin lagi. Karena menggunakan akal saya. Itu yang membuat saya akhirnya kehilangan tenaga, kehabisan akal. Sampai akhirnya membuat putus asa dan ingin menyerah. Jadi hal yang paling utama yang hilang dalam kehidupan saya itu adalah kehilangan mezbah doa. Coba dicek ke dalam kehidupan kita sampai hari ini.
Masih gak sih kita setiap pagi bangun tidur yang kita cari pertama adalah Tuhan? Atau yang dipikirin langsung masalah yang kemarin belum selesai. Atau hari ini makan apa ya? Hari ini bisa makan gak? Atau mungkin ada yang hari ini saya masih sakit belum kunjung sembuh. Kenapa ya Tuhan? Ya, kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa sudah memelihara kehidupan kita. Saya mengajak kita semua untuk, ayo jangan sampai kita kehilangan hubungan kita dengan Tuhan. Harusnya kehidupan kita selalu bisa terkoneksi dengan Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan yang kita naikkan setiap hari. Bapak Ibu juga ingat pasti kisah bagaimana bangsa Israel mau menembus tembok Yeriko. Ingat cerita sekolah minggu lagi. Tembok itu rasanya susah untuk dilewatin, susah untuk ditembus. Dan isinya raja-raja yang hebat, orang-orang yang luar biasa juga bisa berperang. Tapi apa yang dilakukan Yosua untuk membawa bangsa Israel bisa masuk ke dalam tanah Kanaan melewati tembok Yeriko? Cuman melakukan hal yang simpel. Tuhan cuman suruh setiap pagi, setiap hari naikin tabut Tuhan, kelilingin tembok Yeriko dengan berjalan. Tidak usah bersuara. Dan di hari yang terakhir kelilingi itu berapa kali? Masih ingat? Wah lupa ini cerita sekolah minggu. Berapa? 7 apa 6? 7 kali. Di putaran yang terakhir tiupkan sangkakala. Ada puji-pujian yang naik. Secara logika, mungkin gak sih kalau cuma muterin tembok Yeriko itu temboknya rubuh? Dikatakan di Alkitab tembok itu tuh kokoh banget. Sama halnya dalam kehidupan kita kadang-kadang ada masalah yang rasanya gak bisa kita hadapin, gak bisa kita selesaikan. Tapi kadang-kadang waktu kita berserah sama Tuhan, nyanyi, menyembah, ngangkat puji-pujian, Tuhan sendiri yang kasih jalan keluar. Tanpa kita harus capek-capek putar pikiran kita, cari cara, datang ke manusia, datang ke teman kita yang mungkin gak punya jawaban. Tuhan itu percaya sama kita semua untuk bisa jadi jawaban. Jadi hal yang paling utama yang harus kita bangun setiap hari itu adalah mesbah doa. Atau dalam bahasa Yunaninya ditulis koram deo, yaitu face to face dengan Tuhan, bertemu muka dengan muka. Bapak Ibu pernah gak waktu ada di tempat tidur, kalau lihat pasangan kita face to face, kita ngobrol hari-hari yang kita lewati, ngobrol pergumulan kita sama-sama, ngobrolin perjalanan kita ke depan, atau ngomongin hal-hal yang sudah dilewati. Pernah gak face to face sama pasangan? Bayangin kalau kita bisa face to face sama Tuhan. Bayangin kalau kita sampai bisa mendengar suaranya Tuhan. Kadang-kadang kita ini kehilangan arah karena kita nggak bisa dengar suaranya Tuhan. Yuk coba colek sebelahnya, bilang, ayo jangan malas doa, jangan malas baca Alkitab. Ya, jangan malas Bapak Ibu. Amin. Hal yang kedua, apa yang bisa membangkitkan saya kemarin waktu saya mengalami kelemahan, putus asa? Boleh next slide Bang?
support system. Waktu saya mengalami kelemahan, waktu saya mengalami putus asa, rasa yang gak ada jalan keluar, akhirnya saya ambil tindakan, saya WhatsApp di grup keluarga dan saya bilang, Pa, Ma, Kesia, Daniel, ada waktu gak besok pagi kita mau berdoa bareng? Saya ngambil keputusan itu. Saya ajak berdoa keluarga saya. Waktu kita nyanyi, waktu kita menyembah Tuhan, angkat puji-pujian. Wow, rasanya itu pas hari itu juga saya diberi kelegaan sama Tuhan. Saya diberi kekuatan sama Tuhan. Sekalipun apa, proses perjuangan yang saya hadapi belum selesai. Pembelajaran kehidupan saya yang harus saya terus jalani belum selesai. Tapi ada apa? Kekuatan yang baru datang. Karena ada apa? Ada satu orang atau beberapa orang atau komunitas atau bahkan keluarga yang kalau bisa dibilang kita semua sefrekuensi dengan Tuhan. Nah, yang paling bahaya kalau kita datang ke komunitas yang salah, datang ke orang yang salah. Malah membuat kehidupan kita semakin terpuruk, malah membuat kehidupan kita rasanya makin berbeban berat, gak ada jalan keluar. Jadi hak kita memilih untuk siapa orang yang perlu menjadi orang yang kita percaya dalam kehidupan kita untuk bisa menjadi brother keeper kita. Ya, jangan gak enakan sama orang. Berani juga tinggalin sama orang-orang yang gak membuat kita maju. Karena hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Tuhan sudah mau datang. Kita lihat Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25. Ini kisah yang luar biasa. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25. Ada di depan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Boleh lanjut Bang 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kisah ini waktu Rasul Paulus dan Silas berada di penjara Filipi. Bayangin, ada sahabat sama-sama waktu sudah di penjara yang notabene mereka udah gak bisa ngapa-ngapain. Tapi lihat yang terjadi, waktu mereka menaikkan puji-pujian, menaikkan nyanyian kepada Tuhan. Mujizat itu terjadi. Paulus masih merasa aman bersama dengan Tuhan. Coba bagaimana dengan kita hari-hari ini? Hari ini terima kasih tim worship leader sudah mengajak kita semua untuk bersyukur sama Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Kadang-kadang kalimat kita berdoa mungkin juga belum menyembuhkan kita. Tapi kadang-kadang kita diajarkan untuk coba saja menyembah Tuhan, coba saja menyanyi buat Tuhan. Pasti dia akan memberikan kelegaan buat kita. Amin. Hal yang pertama tadi, jangan malas membangun mesbah doa kita atau membangun hubungan kita kepada Tuhan setiap saat. Yang kedua, cari orang yang rasanya bisa membuat kita semakin bertumbuh. Cari orang yang rasanya bisa mensupport kehidupan kita untuk menjadi lebih baik lagi.
Cari orang yang bisa sefrekuensi dengan kita untuk bisa membicarakan hari-hari yaitu tentang kebenaran. Jangan sampai kita tergerus oleh arus yang sekarang sedang terjadi. Akan banyak hal-hal yang rasanya menyeret kita untuk semakin menjauh kepada Tuhan. Hal yang terakhir, ada satu sosok yang mengajarkan kita bahwa kehidupan kita ini setiap hari butuh yang namanya Tuhan, butuh yang namanya seorang Bapa. Yesus. Kita lihat Lukas 22. Lukas 22 ayat yang ke-39 sampai yang ke-46. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka apa? Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Next. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Oke, stop sampai di sini. 2 kali Yesus mengucapkan hal yang sama. Tapi yang mau saya bahas, kita lihat di ayat yang ke-42. 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Dan di ayat yang ke-44 dikatakan ia sangat ketakutan. Siapa yang ketakutan? Yesus. Yesus di dalam kemanusiaan yang sempurna, dia bisa merasakan ketakutan. Ya, begitu juga dengan kita. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita, waktu kita benar-benar merasa ketakutan, tetap saja kita harus bersungguh-sungguh berdoa. Datang kepada Bapa. Bahkan kita lihat di ayat ini, waktu Yesus datang, ketakutan, sungguh-sungguh berdoa. Bapa berkata sesuatu gak? Enggak, Bapaknya diam. Bapak Ibu bisa bayangin menjadi Yesus di dalam ketuhanan yang sempurna, di dalam kemanusiaan yang sempurna, di dalam ketakutannya, Bapak tetap diam. Tetapi Yesus tetap percaya dan dia bilang, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Belajar percaya. Apapun yang sudah terjadi dalam kehidupan kita sampai hari ini, belajar biar kehendak Bapa yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin waktu kita berdoa, mungkin waktu kita menyembah, bahkan di saat kita hancur hati,
kita datang kepada Tuhan, mungkin kita gak dapat jawaban dari Tuhan. Tapi tetap lakukan seperti yang Yesus ajarkan sama kita. Semakin bersungguh-sungguhlah berdoa. Dan berserah penuh sama Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Saya mengundang pemain musik dan juga singer. Boleh minta tolong Gabriel, Gap, boleh main di bass, terima kasih. Ayat yang terakhir sebagai penutup, mari kita lihat Matius 11. Ayat 28 sampai ke 30. Sudah ada di depan. Kita baca sama-sama yuk, kelihatan gak? Kelihatan ya? Yuk kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan yes, amin. Yuk, mari setiap kita yang hari ini rasanya punya beban berat, yang rasanya bahkan sampai putus asa. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Bisa bekerja dalam kehidupan kita lewat apapun. Bahkan ketika mulut kita hanya bisa bernyanyi buat Tuhan, Dia bisa beri kelegaan buat kita. Yuk saya ajak kita semua untuk tenang, untuk menikmati Tuhan sambil cek dalam kehidupan kita. Apakah jam doa kita hilang? Apakah kita tidak pernah terkoneksi lagi dengan Tuhan? Kita sudah membanyak bangun hal-hal yang tidak esensi dalam kehidupan kita dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Yuk kita mari sama-sama cek ke dalam pribadi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku Tuhan. Naungiku. Amin. Dengan kuat di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita nikmati pujian ini sambil melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Lingkupiku dengan sayapmu, naungi kami ya Tuhan. Dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku
akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Katakan di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Mari setiap jemaat Tuhan menaikkan pujian ini dari hati kita. Saat badai Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allah. Sekali lagi. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Biarkan keyboard memainkan pujian ini dengan lembut. Saya mengajak kita semua untuk membangun hubungan kita kepada Tuhan pagi hari ini. Kasih Tuhan. Ya, mari berseru kepada Tuhan. Aku aman di dekap-Mu. Aku aman. Tuhan berkata pagi hari ini, marilah datang kepadaku setiap orang-orang yang letih lesu, yang berbeban berat. Ya, kita percaya bahwa kekuatan dan kelegaan itu hanya datang dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau dekat aku dengan kasih-Mu Tuhan. Melingkupi aku, Makasih. menenangkanku. Terus cari Tuhan. Terus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Ada jawaban, di dalam-Mu ada kepastian. Dia yang paling tahu keadaan kita hari ini. Lingkupi aku. Mari kita berserah penuh kepada Tuhan. Amin. Lingkupi aku. Amin. Terima kasih. Ini kami Tuhan. Aku akan terbang. Ini kami yang tidak berdaya tanpa-Mu Tuhan. Allah sumber pengharapan kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, sebab Kau yang membuatku tenang, tenang di dalam-Mu. Ya Yesus sayang, ya Yesus, Sayang, amin. Ya Yesus sayang,
Perkatakan pujian ini dengan iman kita. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus, saya undang kita semua untuk berdiri. Berubah tak berubah selama-lamanya lagi. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Katakan Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. Tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya. Tidak pernah berubah, tidak pernah berubah. Haleluya. Glory, haleluya. 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 Engkau tidak pernah Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Engkau telah menyampaikan isi hatimu kepada kami. Tuhan, di dalam hidup kami terlalu sering Bapa merasa lelah. Kami terlalu sering merasa tidak berdaya. Dan bahkan Tuhan, kami terlalu sering Bapa kehilangan akal. Karena kami hanya berpedoman kepada kekuatan kami.
Tapi kami sudah mendengarkan isi hati-Mu yang mengajar kami Bapa, supaya kami tetap Tuhan percaya dan melekat kepadamu, dan supaya kami Tuhan terus mengadakan hubungan dengan Tuhan, supaya kami terus Tuhan terus menghampiri hadirat-Mu Bapa. Karena dengan demikian Bapa, kami akan merasakan kekuatan, karena kami Tuhan di saat menghadapi permasalahan-permasalahan hidup, kami tidak akan takut, karena kami yakin percaya Tuhanlah yang menjadi penolong kami. Materaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya menjadi rema dalam setiap hidup kami Bapa. Dan kami pergunakan Tuhan menjadi pedoman Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Bapa. Berkati terus Tuhan Bapak Gembala kami ini Tuhan, berikan dia kekuatan Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau memberikan Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam kehidupannya Bapa, supaya dia tetap percaya bahwa Tuhan adalah pertolongan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan jangan dia Tuhan menganggap dirinya karena dia masih muda Tuhan, tetapi Engkau Tuhan memberikan kekuatan bahwa sekalipun Tuhan dalam masih muda, tapi Engkau telah memilih dia, maka tetapkan dan teguhkan hatinya Bapa, karena Engkaulah sumber pertolongan itu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini Tuhan kami berdoa dan memohon kepadamu Tuhan, saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau terus Tuhan memakai mereka dan bahkan memberkati mereka Bapa, dan dimanapun mereka ada, supaya hidup mereka tetap menjadi saksi, supaya nama Tuhan akan tetap dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, dimanapun berada Tuhan, baik kami yang hadir Tuhan di tempat ini maupun yang tidak berkesempatan hadir pada saat ini. Engkau melawat seluruhnya Bapa, supaya kami tetap Tuhan ada dalam perlindungan kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tarik setiap hati kami Bapa untuk tetap percaya dan melekat kepadamu, dan berikan Tuhan dorongan kepada setiap hati kami Bapa untuk tetap rindu datang menghampiri hadirat-Mu Bapa. Baik di pertemuan-pertemuan ibadah kami Tuhan seperti ini, baik Tuhan di dalam mesbah keluarga Tuhan, supaya setiap umat-Mu tetap mengadakan hubungan dengan Tuhan, supaya kami memiliki kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit Bapa, biarlah Engkau jamah Tuhan, biarlah Engkau tumpangkan tangan-Mu kepada mereka, berikan mereka Tuhan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya semua yang mengalami Tuhan dalam keadaan sakit, supaya mereka Tuhan boleh disembuhkan. Dan mereka yang sementara Tuhan untuk penyembuhan, berikan kepada mereka Tuhan hati yang terus percaya kepadamu, bahwa Tuhanlah yang menjadi pertolongan mereka, supaya hati mereka tetap dikuatkan. Begitu juga Tuhan saudara kami yang dalam keadaan lemah, berikan kekuatan, dan Engkau kan terus Tuhan memberikan semangat Tuhan, supaya mereka Tuhan ada di dalam hati yang teguh bahwa Tuhan adalah pertolongan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah Engkau terus Tuhan ada dalam setiap rumah tangga kami Bapa, dan bahkan dalam setiap kehidupan kami pribadi-pribadi, supaya terus Tuhan hati kami tidak akan pernah gentar dan tidak akan pernah takut, karena Tuhanlah yang menjadi pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa dan memohon kepadamu, segala program gereja kami Tuhan, biarlah Engkau memberkati Bapa, supaya semuanya Bapa boleh setulus kehendak-Mu,
Dan semuanya Tuhan boleh kami lakukan Bapa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Biarlah Tuhan yang akan memberikan hikmat akal budi kepada seluruh pemimpin-pemimpin kami Bapa. Mulai dari pusat sampai ke daerah. Supaya mereka Bapa boleh takut akan Tuhan. Sehingga mereka dalam melakukan tugas kewajiban mereka Bapa adalah sungguh-sungguh dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dan seluruh Tuhan elit-elit Bapa politik supaya mereka Tuhan boleh juga takut dan tidak Tuhan menghalalkan segala cara. Supaya mereka Tuhan boleh takut akan Tuhan Bapa. Semuanya Tuhan supaya mereka boleh melakukan tugas dan kewajiban mereka dengan betul-betul Tuhan untuk bangsa dan rakyat bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk pemimpin kami Bapa di kota dan kabupaten Bekasi. Biarlah Engkau terus juga Tuhan menuntun pemimpin kami Tuhan, supaya mereka juga Tuhan boleh menjalankan Tuhan segala tugas kewajiban mereka dengan takut akan Tuhan, sehingga tidak berbuat hal-hal yang tidak benar Bapa. Terima kasih Tuhan, dan berikan juga keamanan dan kenyamanan bagi kami umat-umat-Mu untuk datang beribadah kepadamu di daerah ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah dari tempat ini. Engkau juga Tuhan akan memberkati kami semua. Kemanapun kami melangkah, Tuhan akan menyertai dan menuntun kami. Supaya kemanapun kami pergi boleh tiba dengan selamat. Terima kasih Bapa, ampuni kami Tuhan atas segala salah dosa, kekurangan dan kelemahan kami. Dan layakkan kuduskan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, jadilah Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Karena Engkau yang lebih tahu segala rencana-Mu yang terindah dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku, mari tadahkanlah tangan-Mu dan arahkanlah pandangan-Mu. Karena Dialah kita Allah yang penuh kasih dan penuh kemuliaan itu. Akan menghadapkan wajahnya seraya memberkati setiap pribadi. Akan memberkati setiap keluarga. Akan memberkati setiap usaha dan pekerjaan kita. Akan memberkati pendidikan anak-anak kita. Dan marilah kita pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya persekutuan Allah Roh Kudus akan menuntun keluar masuk kita dari saat ini Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Haleluya. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari sama-sama bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku